Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra. NIM saya 1919036140. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi C2019 dari Universitas Mula Warna. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume teori TAM, DTPB, dan TAUT. Teknologi acceptance model adalah model yang mengadopsi teori of reason action yang dikembangkan oleh Bisben dan Atzen tahun 1975. TAM merupakan model yang mengaitkan antara keyakinan kognitif dengan sikap dan perilaku individual terhadap penerimaan teknologi. TAM kemudian digunakan untuk menerangkan perilaku penerima individu terhadap teknologi informasi yang menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi penggunaan adalah penentu utama penggunaan teknologi. TAM telah diakui sebagai model yang kuat untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan individu terhadap teknologi. Menurut Davis tahun 1989, teknologi acceptance model disebut TAM memprediksi penerimaan penggunaan terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dari dua faktor kognitif, yaitu persepsi kegunaan, perceived usefulness, dan persepsi kemudahan, perceived ease of use. TAM mengadopsi rantai sebab akibat dari keyakinan, sikap, niat, dan perilaku seperti yang telah ditunjukkan oleh psikolog sosial yang bernama Bisben dan Atzen. Bisben dan Atzen tahun 1975, dan yang menjadi terkenal Theory of Reason Action atau TRA. Melanjutkan, berdasarkan keyakinan tertentu, seseorang membentuk sikap terhadap suatu objek atas dasar niat untuk berperilaku terhadap suatu objek. Davis tahun 1989 mengadopsi TRA dengan mengembangkan dua keyakinan yang secara spesifik pada penggunaan teknologi. Dengan pusatan teknologi internet dan konvergensi, para periset telah memodifikasi TAM untuk menunjukkan bukti empirisnya dalam konteks konvergensi. Padahal banyak penelitian telah mengajukan berbagai model TAM yang telah diperluas, misalkan Moon dan Kim tahun 2008. Dalam Kim tahun 2015 menyarankan sebuah model di mana persepsi permainan, perceived playfulness yang dirasakan digambarkan sebagai salah satu antecedent sikap terhadap penyelusuran web di internet. Mereka mencatat bahwa kebanyakan penelitian TAM sebelumnya hanya berfokus pada motivasi ekstrinsik, bukan pada motivasi intrinsik. Penelitian Morris dan Dillon tahun 1979 dalam Kim 2015 menemukan bahwa TAM berkontribusi pada prediksi penggunaan perangkat lunak individual. Model modifikasi yang diadaptasi oleh Davis, Bargozzi, Warsaw tahun 1992 dalam Kim 2015 menggunakan dua konstruksi utama, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. DTPB. Selanjutnya DTPB. Decomposite of Theory Planet Behavior atau disebut DTPB merupakan pengembangan lebih lanjut terkait dengan Theory of Planet Behavior atau TPB, di mana memberikan faktor-faktor penjelas terkait dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol persepsian. Theory of Planet Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA karena kelemahannya dimiliki oleh TRA. Keterbatasan utama yang dimiliki oleh TRA adalah hanya dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku yang akan dikerjakan secara sukarela, bukan perilaku yang diwajibkan, sehingga akan didapatkan hasil yang kurang mengena apabila digunakan untuk memprediksi perilaku spontan kebiasaan yang diinginkan susah diatur atau kurang bersemangat. Yogianto 2007. Ijek Atzen pada tahun 1988 melakukan pengembangan teori TPB di mana menambahkan satu konstruksi yang belum ada di TRA, yaitu konstruk kontrol perilaku persepsian. Yogianto 2007 menyebutkan bahwa ditambahkannya konstruk tersebut dikarenakan untuk dilakukan kontrol terhadap perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan dari sumber daya yang digunakan untuk menentukan perilakunya. Yang menarik dari teori ini adalah peran kunci dari faktor yang ada di TPB mencerminkan kesulitan atau kemudian dirasakan di mana dapat mempengaruhi perilaku. Di TPB lanjutan, penelitian yang dilakukan oleh penelitian berdasarkan pada teori sistem informasi, pelakuan decomposite
of TPB yang pertama kali diperkenalkan oleh Taylor dan Todd tahun 1995, di mana merupakan pengembangan dari teori of reason action TRA oleh Agen dan Fishman tahun 1980, serta teori of learning behavior TPB oleh Agen pada tahun 1951. Menurut Xi dan Fang 2000 tahun pada tahun 2004, model decomposite TPB menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur keyakinan antecedent dan niat yang memerlukan dekomposisi keyakinan sikap. Xi dan Fang tahun 2004 berpendapat bahwa komponen kognitif keyakinan tidak bisa diatur dalam sebuah unit konseptual atau kognitif tunggal. Abdul et al. tahun 2011 menyebutkan bahwa decomposite theory of learning behavior perilaku menggunakan teknologi informasi ditentukan oleh minat untuk menggunakan dan kontrol perilaku yang dirasakan. Niat untuk menggunakan pada gilirannya ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Xi dan Fang pada tahun 2004 menunjukkan bahwa model decomposite TPB memiliki kekuatan yang lebih baik daripada TPB murni dan model TRA. TPB lanjutan. Jadi, argumen dari studi pers kami adalah bahwa internet banking merupakan inovasi teknologi dan dengan demikian model TPB memberikan penjelasan yang lebih memuaskan dengan perilaku menggunakan internet banking. Five theory of acceptance and use of technology merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Vakkan, Tess, dan kawan-kawan. Wouthout menggabungkan fitur-fitur yang berasal dari 8 teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. 8 teori terkemuka yang disatukan dalam Wouthout adalah teori of reason action atau TRA, teknologi acceptance model atau TAM, motivational model teori of planet behavior TPB, combined TAM and TPB, model of visualization MPTU, innovation diffusion theory ITD, dan social cognitive theory SCT. Wouthout terbukti lebih berhasil dibandingkan 8 teori lain yang menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Setelah mengevaluasi 8 model, Pancatas dan kawan-kawan menemukan 7 konstruk yang tampak menjadi determinan langsung yang signifikan terhadap behavioral intention atau use behavior dalam satu atau lebih di masing-masing model. Lanjutan. Konstruk-konstruk tersebut adalah performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, attitude toward pushing teknologi, dan self efficacy. Setelah melalui pengujian lebih lanjut, ditemukan 4 konstruk utama yang memainkan peran penting sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use behavior, yaitu performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, dan facilitation condition, sedangkan yang lain tidak signifikan sebagai determinan langsung dari behavioral intention. Di samping itu terdapat pula dampak dari 4 konstruk utama pada behavioral intention dan use behavior. Tujuan utama dari penelitian tahu dalam membantu organisasi untuk memahami bagaimana penggunaan bereaksi terhadap pengenalan teknologi baru uang tahun 2005. Saja penjelasan tentang teori TAM, DTB, dan TAU. Ini referensi yang bisa saya tunjukkan berasal dari jurnal. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.